Siap. Silakan Pak Muzi. Marilah saudaraku, sebelum mulai kita berdoa dulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih di siang ini kami boleh berkumpul kembali di dalam Zoom-nya Pastor JPZ. Tuhan berkati kami semua, berikut peralatan dan keluarga sehingga acara acara di siang hari ini dapat berjalan lancar, dan kami yang menerima pengajaran dari Pastor Paul bisa kita terima dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. 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 Oke. Kita mulai kelas kita saja langsung. Hari ini pengantar apostolik dulu ya, pengantar ya. Kita langsung mulai. Ya, pengantar apostolik ya. Saudara, ketika kita belajar dalam pengantar apostolik ini, apostolik, kita kami sudah belajar evangelis. Bagaimana Anda membaca kitab apologetik, bagaimana membangun dogma kita sendiri. Di apostolik ini bagaimana kita mengembangkan komunitas. Apakah komunitas itu, saudara, yang dimaksud? Komunitas adalah yang paling kecil apa, saudara? Keluarga. Ya, keluarga adalah komunitas yang paling kecil. Suami, istri, dan anak, atau kalau ada kakek nenek di rumah ya. Tetapi yang intinya adalah yang kita mau bagaimana komunitas itu menjadi sehat dan berkembang. Berkembang itu produktif artinya ya. Artinya apa produktif? Ya di situ jangan ada bulian di dalam keluarga. Jangan sampai keluarga itu jadi sumbang. Jangan sampai keluarga itu terus kemudian ada perselingkuhan, ada anak yang kena narkoba segala macam. Hanya komunitas yang sehat. Dimulai dari keluarga. Kita harus jujur. Mengapa Anda mau mengikut Tuhan Yesus? Anda kan ingin bahagia kan? Ingin punya Eden, ingin punya taman Eden, Firdaus di rumahmu. Ya, dari suami istri hubungannya sehat. Hubungan sehat itu bukan cuma nggak saling maki-maki, saudara ya, tapi juga ada hubungan seks yang benar, yang sehat, ya, sehingga Anda tidak menderita. Ya kan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, makanya dalam komunitas ini kita belajar macam-macam tentang juga tentang anak, bagaimana mendidik anak, saudara, supaya anak ini jangan brutal, tapi juga anak jangan stres karena Anda terlalu keras mendidiknya atau Anda terlalu memanjakan anak. Demikian juga orang tua, kakek nenek yang suka mencampuri urusan keluarga anaknya. Nah, itu kan harus sehat dulu keluarga ini, saudara. Kalau keluarga ini sehat, maka keluarga ini kan bisa jadi berkat buat orang lain. Orang-orang yang masuk ke rumah tangga itu, ya, menjadi teman bagi anak-anakmu dan menjadi teman pergaulanmu, akan merasakan cinta yang mengalir dalam hidupmu, saudara. Nah, kemudian orang-orang ini kemudian minta dilayani oleh Anda. Mulai konseling, mulai curhat, Anda mulai mendoakan, Anda mulai menangkan jiwanya, Anda mulai kembalikan dia pada Yesus, atau Anda menginjil, membawa mereka kepada Yesus. Ya kan? Itu adalah komunitas yang alami, jangan dibuat-buat komunitasnya, saudara. Sekarang ini kita dibuat-buat komunitasnya. Enggak, kita mau komunitas yang alami, itu yang sehat. Ya, misalnya Anda sebagai pemimpin perusahaan, atau Anda menjadi kepala cabang, atau menjadi manajer, Anda punya anak buah. Anak buah itu adalah komunitasmu, saudara. Yang Anda sendiri harus punya spirit yang kuat, sehingga orang merasakan cinta kasih, kekudusan, pengurapan yang keluar dari hidupmu. Itu, saudara. Nah, jangan sampai Anda kebalik-balik. Nah, masalahnya Anda selanjutnya kebalik-balik, saudara. Dibuat-buat, ada yang menderita munafik. Jadi munafik ya. Apalagi kemudian Anda ritual agamanya kencang, saudara. Waduh, akhirnya memiliki jarak, menjadi munafik, dan akhirnya ketika orang mengonangin Anda itu ternyata tidak sesuai dengan ibadahmu, ya jadi bikin enak, saudara.
Ya, banyak orang Kristen begitu ya. Saya sering bilang, ya kalau punya karyawan Kristen itu paling nggak enak. Bangunnya siang, Pak, maaf Pak, tadi saya habis doa pagi ketiduran lagi, Pak. Malam nanti jam 4 pagi, Pak, saya mau pulang mau latihan buat KKR. Kalau gitu setahun sekali enggak apa-apa, saudara. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ya repot, Anda kerjanya gimana ya? Nah, itu akhirnya Anda menjadi tidak jadi berkat. Ya, demikian juga dengan suami istri. Suami istri akhirnya jadi nggak jadi berkat. Ya, berantem terus atau bahkan hubungan seksnya nggak sehat. Makanya dalam komunitas ini kita nanti belajar macam-macam, saudara. Kita belajar bagaimana dari mulai apa namanya single, ya, pacaran, pernikahan, hubungan seks, ya, termasuk di dalamnya keselingkuhan. Kita juga belajar mendidik anak, kita belajar bagaimana peranan orang tua kakek nenek dalam rumah tangga. Kita juga belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi, ya, bagaimana kita bisa mengembangkan komunitas, bagaimana dana donasi itu dikumpulkan untuk mensupport komunitas dan untuk saling tolong menolong, ya kan? Karena kan tetap butuh dana kan, komunitas itu kan saling tolong menolong antar di dalam komunitas itu sendiri. Bagaimana itu semua ya, apalagi kalau komunitas itu menjadi berkembang. Nah, itu yang kita lakukan. Makanya bagus sekali ya Mbak Tuhan kalau ikut pendeta-pendeta, kalau ikut pelajaran ini. Nah, dasar masalah-masalah dalam komunitas itu apa, saudara? Masalah-masalahnya satu, orang itu nggak mau tahu, tidak peduli, ya. Makanya akhirnya karena nggak mau tahu, karena tidak mau tahu maka tidak terjadi komunitas, walaupun kumpul terus setiap hari tapi nggak mau tahu, urus sendiri masing-masing, tidak mau tahu, akhirnya tidak bisa jadi komunitas. Suami istri kalau nggak mau tahu, nggak peduli, ya nggak bisa jadi komunitas, harus peduli. Ya istri sakit, ya suaminya kudu ngapain, kudu tahu diri, jangan istri sakit dipaksa cuci pakaian, cuci, wah kasihan saudara, ada yang begitu ya, ada saudara. Istrinya lagi sakit dipaksa kerja, enggak, suaminya harus yang menggantikan. Demikian juga ketika suaminya sakit, istrinya jangan malah jalan-jalan sama berondong. Semua itu ada, bukan aturan saudara, tetapi kepedulian. Kepedulian itu bukan aturan. Komunitas itu jangan dibangun dari seperangkat aturan, tapi seperangkat kepedulian. Ya, nah kalau ada peduli maka ada komunikasi. Nah banyak orang tidak bisa, gagal berkomunikasi, suami istri sama anak, sama tetangga, sama komunitasnya, sama anak buah, sama bos. Akhirnya kacau saudara, karena komunikasi. Terus ada cinta di situ, ya ada cinta agape, cintanya Yesus, ada filio, ya take and give. Tetapi ingat suami istri nggak boleh take and give saudara, ya. Suami istri itu give and give, agape. Kalau Anda masih take and give, Anda jamin tidak akan bisa bahagia hidupnya. Pernikahannya itu akhirnya saling ada untung rugi. Otakmu isinya untung rugi. Kalau saudara menikah, take and give, untung rugi saudara. Dan tak jamin banyak ruginya daripada untungnya. Menikah dengan siapapun, Anda lebih banyak ruginya daripada untungnya. Coba nanti ucapannya, aku rugi nih kawin sama kamu. Ucapannya kan selalu begitu saudara. Terus intrik-intrik dalam komunitas, bahasa bersayap, ya, aduh ya, intrik-intrik politik, hindari saudara ya, hindari. Komunitas kita nggak ada intrik, nggak boleh. Kalau Anda tidak ngomong yang Anda mau, ya saya nggak mau tahu saudara. Bukan nggak peduli, saya nggak mau nebak-nebak, ya. Nanti ketika saya lakukan apa yang saya pikir Anda maunya begitu, terus Anda ngomongnya apa? Karena Anda ternyata salah. Kan saya nggak bilang Bapak suruh begitu kan? Saya kan nggak ada minta. Loh, kamu kan main begini. Enggak, saya nggak ada ngomong begitu. Tapi tindakanmu menunjukkan itu. Kalau saya nggak lakukan, katanya saya nggak peduli. Kalau saya lakukan, Bapak, Anda ngomongnya, saya nggak minta. Jadi paling benar apa? Ya jangan pakai bahasa bersayap, jangan pakai kode-kode. Pokoknya kalau kamu tidak ngomong, ya saya anggap nggak ada. Ya, sebab akhirnya intrik itu dari situ ya. Kita menebak-nebak orang, jadilah intrik, jadilah politik. Nah, itu buruk sekali dalam komunitas, hal-hal seperti itu. Itu adalah cara yang salah. Di kantor juga sama ya, intrik politik.
Dalam kantor kan juga begitu kan, nggak dikasih pengumuman. Kantor itu ya, kalau Anda lihat kantor yang tidak sehat, perusahaan yang tidak sehat, adalah perusahaannya tidak pernah ngasih peraturan yang tegas. Ya, tidak pernah ngasih peraturan, kan tahu sendiri, kan tahu sendiri, kan nanti tahu sendiri. Enggak. Disitulah intrik mulai terjadi. Wah, kalau Anda masuk dalam waktu seperti itu, silakan saudara. Polisinya nggak jelas, bahasa bersayap di sana. Dia bisa bolak-balik, bosnya saja bisa bolak-balik omongannya kok saudara. Repot saudara, wah Anda masuk ke komunitas itu mah pusing. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Ya jangan berintrik, jangan ikut-ikutan berintrik saudara. Jangan ikut-ikutan Anda berpolitik, lurus lempeng aja tabrak. Pokoknya kalau tidak terucapkan berarti nggak ada. Yang kelima, harus rendah hati. Jangan tersinggungan, jangan sensitif. Ya, itu nanti komunitas itu jadi lancar. Kalau Anda ini nggak tersinggungan, nggak sensitif. Oke, itu pengantar. Jadi kita hari ini nggak lama-lama, saudara ya, pengantar aja supaya Anda mengerti. Kita nanti mau belajar apa gunanya dalam komunitas ini, dari keluarga sampai ke lingkunganmu. Kalau Anda ini nanti berhasil, semua yang saya ajarkan di sini, ya, kalau Anda mengerti dan melakukannya, ya, saya yakin Anda bahagia nanti. Keluargamu akan sehat, ya, pergaulanmu akan enak, saudara ya. Oke, silakan boleh bertanya langsung. Kita nggak pakai lama-lama ya, nggak panjang-panjang untuk kelas. Ini hanya pendahuluan. Nanti besok kita masuk materi satu-satu. Kita belajar dari awal bagaimana menjadi single, bagaimana hidup Anda yang jomblo, ya baik Anda gadis maupun bujang atau Anda janda atau duda. Bagaimana menikmati jomblo itu dalam keintiman bersama Tuhan, yang maksimal hidupmu. Uh, itu ya. Terus ada juga dalam pernikahan bagaimana Anda bisa menikmati seks itu. Boleh nggak pakai boneka seks, pakai vibrator, boleh nggak, wah itu semua boleh nggak itu saudara ya. Boleh nggak nonton bokep, boleh nggak trisam, boleh nggak, waduh yang segala macam. Boleh nggak melalui apa seks melalui anal, oral seks dan seterusnya saudara ya. Semua nanti kita jelaskan satu-satu ya, supaya Anda tidak tertuduh, supaya Anda mengerti seks yang kudus itu seperti apa, supaya Anda bisa hidupnya benar. Ini bukan aturan benar salah soalnya, tapi supaya Anda mengerti, ya, bagaimana dengan homoseksual, kan? Bagaimana kalau orang terlahir sebagai transgender, termasuk di dalamnya. Nah, lalu kita belajar konflik-konflik, ya, konflik keuangan, terutama kan konflik kan keuangan kan, konflik keuangan, bagaimana ada utang piutang, bagaimana itu semua nanti kita belajar. Lalu kita juga belajar, apalagi saudara, mendidik anak. Oh, perselingkuhan dulu ya. Kalau ada perselingkuhan, bagaimana ngatasinya, ya. Terus bagaimana mendidik anak dari kecil. Anda kalau waktu bayi, ya ingat ya, Anda kalau waktu bayi nggak rajin ganti pampers anakmu, saudara ya, ya kencing dibiarin sampai malam, buang air besar, ya sampai muncrat kemana-mana, dibiarkan sampai berjam-jam, itu lama-lama anak itu ya merasa insecure dengan Anda. Nanti usia 1 tahun sampai 6 tahun Anda biasain ya anak itu dari bayi begitu insecure, nanti usia 1 sampai 6 tahun dia akan berontak dari Anda. Anda nggak nyadar, tapi anak ini jadi kayak ini berontak. Anda nyalakan dia, enggak. Kamu yang salah. Waktu bayi Anda nggak ngurusin dengan benar. Mulai dari kandungan, ada rasa insecure bagi bayi ini, saudara. 1 sampai 6 tahun ada gagal, nanti 6 sampai 12 tahun anak ini jadi nerokcok. Nerokcok itu apa? Kurang ajar, saudara. Bisa ngeludah, bisa apa segala macam, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Dan Anda lagi duduk, tiba-tiba dia jalan, bokongnya di hadapan ke muka Anda, tuntut di muka Anda. Oh, ada anak-anak seperti itu nerokcok namanya, kurang ajar. Ya, waduh, sampai itu ya, jangan salahkan anakmu. Kamu yang salah, ada yang salah denganmu, saudara. Kalau Anda gagal lagi 6 sampai 12 sampai 18 tahun, anak ini nanti pakai ngelem segala. Ngelem tahu nggak, pakai iPhone itu loh, nyumin ngelem itu ya. Anak ini berkelahi terus, cari perhatian, merokokan segala macam.
Ya, bahkan ada yang sudah mulai ganja, kena morfin, segala macam, kena heroin. Nanti gagal lagi 18 sampai 18 tahun ada gagal, Anda nanti harus sujud minta ampun sama dia, saudara. Ketika dia jadi pelaku kriminal atau dia tidak karu-karuan rusaknya, Anda sujudlah minta ampun. Ampuni aku, anakku, aku telah bersalah kepadamu, aku tidak membesarkanmu dengan layak. Hati-hati itu, saudara ya. Itu nanti kita akan belajar semua ya. Nah, lalu setelah itu kita belajar ya bagaimana eh, nenek kakek di rumah. Jangan rese nenek kakek itu di rumah. Ya, nenek kakek itu di rumah itu jangan nyampurin urusan anaknya. Biar lagi berantem juga jangan ngurusin. Minggir, anak-anaknya dipanggil. Ya, jangan malah ikut membela, memihak. Tak boleh. Tapi kadang-kadang ada nenek kakek yang sok lagu ngatur-ngatur. Nah, itu repot, saudara. Nah, nanti kita bagaimana? Di sini yang sudah di atas 60 tahun ada nggak? Yang sudah punya cucu ada? Acung? Siapa yang punya cucu di sini? Boleh buka suara? Nggak ada ya yang punya cucu ya. Pak Albatas punya cucu. Sudah, Umur Pak. berapa? Umur berapa cucunya? 7 tahun. Udah besar cucunya 7 tahun. Ya, itu penting itu ya. Iya, Nah, 7 tahun terus dan 1 tahun. luar, luar biasa saudara ya. Itu nanti kita juga hindarkan ya saudara ya. Jangan nyampurin urusan rumah tangga anak-anak kita dan seterusnya ya. Itu nanti kita bagaimana kita belajar. Kita terus belajar bagaimana kita konselor, jadi konselor, konselingin orang. Kita belajar menginjilin orang, bagaimana itu ya hidup di kantor, intrik politik di kantor, bagaimana kita kalau sudah mereka kita murid dimenangkan kita muridkan, ya hati-hati saudara ya, banyak yang niat-niat palsu, akhirnya malah selingkuh sama suami atau istri kita, wah repot saudara. Nah, terus bagaimana kita membentuk karakter kita tiap hari, ya itu kita semua belajar. Oke, saudara, itu yang mau kita pelajari di kelas apostolik ini, ya. Mungkin kalau saudara selama kelas ini, saudara harus tampilkan video, saudara ya. Karena ini kan kelas pendewasaan, kita harus kenal satu sama lain. Karena Anda nanti disuruh khotbah ya, di embun pagi, saudara ya. Jadi saya berharap Anda bisa tampil video semuanya. Ya jangan malu, jangan takut. Ini sudah komunitas dewasa. Kalau orang sudah setahun di dalam pemuridan kita, kalau sudah setahun, ya mestinya kita harus percaya, saling percaya kan. Ya, saya berharap Anda semua bisa membangun komunitas ya, saudara ya. Saya harap. Dan kalau ada di sini ada yang hamba Tuhan, gembala sepenuh waktu di gereja tertentu ada, yang pendeta ada nggak? Dan kayaknya nggak ada ya di sini ya. Nggak ada, belum ada ya. Di kelas lain ada. Nah, nanti saudara yang Anda gembala-gembala, nanti kita ada komunitas para gembala, saudara ya. Nah, itu khusus buat menangani jemaat, ya, khusus buat menangani jemaat. Nah, saudara nanti diharapkan saudara juga membawa renungan pagi, saudara ya. Jam 4 pagi itu membawa renungan. Kalau yang takut, yang masih malu, saya kasih kesempatan buat mundur beberapa waktu, tapi tetap harus wajib ya. Sharing, bagaimana kita sharing, bagaimana Anda membawa renungan singkat, ya, cuma 15 menit saja sampai 30 menit maksimum. Bawa renungan singkat, ya paling dapat jatahnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ya. Tapi semua wajib ya, semua wajib untuk bisa membawa renungan di embun pagi. Nah, untuk itu saudara, dari mana renungan itu kita beri? Dari kehidupan yang berkemenangan, Anda bisa share dalam komunitas ini, ya saudara ya. Nah, penting ya, oke. Silakan, Anda kita pernah bertanya, kita cuma punya waktu, tapi hari ini singkat saja saudara ya. Sampai setengah jam lagi saudara ya. Kira-kira setengah jam kita buat sharing sekarang. Ada yang mau tanya jawab oleh student? Ya, student, silakan. Halo, Ya. ya. Sorry nih, saya lagi tidak proper kalau membuka video, Pak. Nah, ini, Pak. Setelah mengikuti Pak Paul gitu kan, maksudnya ya lihat YouTube terus
ya kelas-kelas ikut kan. Saya ada beberapa pertemuan, ya ketemulah dengan orang-orang, terus dari komunitas saya yang sebelumnya mengajak gitu, kamu kan sudah memimpin sebelumnya, kenapa kamu tidak kembali gitu? Ya bagaimana caranya saya kembali kalau gembala sidangnya penipu gitu Pak? Maksudnya, Sadis amat lu. saya bilang, iya saya sudah bilang, maksud saya ya si bolak-balik neraka gitu kan. Saya tahu cara dia membangun komunitas, bagaimana dia membangun teror. Bahkan saya bisa ajari Pak Paul gitu, bagaimana caranya mungut uang, bikin orang terasa rohani, tapi nyatanya itu preman gitu Pak. Gitu. Seperti itu. Apa, apa orang memandang si orang ini, wah kayak dewa banget gitu. Saya bilang, wah siapa kamu gitu? Ya bola balik neraka Pak Paul tahu lah siapa gitu kan. Nah, dia saya dipanggil komunitas itu kembali gitu kan. Nah, ini orang-orangnya tulus. Tapi saya bilang, wah, saya nggak bisa nih. Sudah nggak masuk akal saya gitu. Apalagi saya tahu mainan di balik layarnya untuk jadi penguasa gitu kan. Nah, tapi ya ada orang-orang itu yang mengajak saya kembali dan saya bilang saya sudah tidak bisa dalam hati sih. Kecuali ada yang berhasil ngorek saya bilang saya tidak bisa gitu. Secara etika saja dia berbuat begini-begini terhadap mertuanya sih, wah nggak sehat itu, kok curi merek gitu. Ada orang yang berhasil ngomong saya, dan ada juga beberapa orang yang tanya saya, ya ngobrol-ngobrol akhirnya ya saya keluarkan materi kita gitu Pak di kelas. Nah ujung-ujungnya kan yang seperti ini orang akan bertanya terus dan terus, daripada saya diajak ke sana, ya terpaksa seperti yang Pak Paul bilang bikin komunitas. Saya bukan tipe orang yang mau begitu gitu apa, enak hidup, sudah enak dengan hidup yang sekarang, tapi semakin banyak kita tahu kan itu jadi tanggung jawab gitu. Terus juga tertulis apa, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Kita kan maju kena mundur kena ini Pak Paul. Jadi bagaimana caranya membangun itu komunitas gitu Pak? Mengumpulkan atau apa itu saya tidak mau juga yang namanya curi domba. Ada pasalnya juga katanya di Indonesia kan, kayak curi domba itu nanti kena. Pasal mencuri Jadi domba. Sadis amat ya. iya sudah ada Pak, sudah ada katanya di pertemuan ya itu gereja bunga-bungaan itu bilang ada pasalnya. Jadi mereka caranya ngambil domba bikin gedung yang mewah supaya orang suka masuk ke dalam gitu. Itu triknya kan, indah kan, halus enak gitu. Lah kalau saya mau bikin komunitas dan terjadi apa-apa, saya langsung berpikir semoga Galarua bisa bantu. Bisa dong. Ada aja. Ya gitu Pak. Gimana itu caranya bikin apa smoothnya gitu. Stepnya bagaimana gitu. Pusing saya. Kayak gitu. Itu dilema sendiri Pak. Saya bisa menjawab pertanyaan orang karena ikut kelas Bapak gitu. Bisa saya jawab gitu. Tapi Pak, kan orang akan terus, orang jadi berminat gitu Pak. Saya tidak mau bikin kamu jadi berminat sama saya, tapi karena kamu bertanya, ini apa yang saya pelajari terpaksa keluar gitu Pak. Ya Pak, ya kita belajar selama ini Pak. Itu orang bakal terus ngejar gitu. Dan mau enggak mau kan ujung-ujungnya ini bisa jadi komunitas. Ya itu Pak, Ya, itu dan step memang itu langkah-langkahnya. tujuannya kan itu. Memang itu jadi komunitas. Itu nanti akan alami. Itulah Bible study. Kita mulai dari Bible study. Nah, sebenarnya pasal pencurian domba itu nggak ada, saudara ya. Oh ya? Nggak ada. Itu bohong itu. Saya sering dituduh nyuri domba apa segala macam waktu di Indonesia ya. Ya karena komunitas kita tambah gede ya. Saya apa namanya ya sama beberapa pelayan Tuhan lagi ya, dulu sama Saifuddin saya juga sama itu ya, bentrok komunitasnya ya. Kalau saya nggak ada niatan curi-curi begitu aneh. Oke, saya jalan natural. Mereka yang ketakutan sama saya. Saya cerita, saya dikeluarkan dari grup, saya yang bikin grupnya, saya yang dikeluarkan dari grup. Padahal saya yang bikin grupnya. Sampai begitu ya coba. Nah, karena konsep-konsep seperti itu cara-cara lama ya. Kalau saya mah jalan terus, saudara ya. Kalau kita yang sehat pengajaran kita, kalau kita mengajarkan dengan benar hati yang tulus, orang tahu kok, ya kan? Kita tidak. Kalau orang yang sama-sama benar ya, tapi kalau orang sama-sama mengharap-harap sesuatu dari dia, ya akan ikut ke orang yang sama-sama ini.
Ada orang yang kalau saya nggak 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 money oriented ya, benar-benar. Maka saya akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau orang Cina bilang tamsunya, nggak hitung-hitungan gitu. Ya. Nah, tetapi ada orang-orang yang memang membangun komunitas buat cari uang. Ya, dia akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, ini ya, nih. Ya, nah, saya tunjukkan pada Anda nih ya. Penting. Ini kemarin sudah ditanyakan ya, tapi ini saya bahas lagi di ini saya ya. Lalu ini kan kita cerita laki-laki, ini istri ya. Lalu ini anak-anak. Ya, ini anak-anak. Lalu ini adalah orang lain, teman-teman. Ya, saudara ya. Istri saya, ya, Ana ini ya, anak istri saya. Ana yang sekarang adalah hasil saya memperlakukan dia. Ya, saya melihat istri saya ini cantik, saya melihat istri saya menarik, atau saya sudah bosan sama dia. Kenapa saya bosan sama dia? Berarti saya memperlakukan dia nggak benar, sehingga saya bosan sama dia. Ya, ini rahasia. Ini saya kasih tahu rahasianya. Masalah ini belum pernah ada psikologi, belum pernah ada riset psikologinya, saudara. Ya, nanti tanya sama Bu Wivina, nanti Bu Wivina ngajar kita ya. 2 sesi, Bu Wivina sama Pak Daniel Alexander juga ikut ngajar di sini ya. Kita melihat apapun pandangan kita, istrimu cantik nggak? Enggak, Pak. Ya, berarti kamu memperlakukan dianya nggak layak, saudara. Makanya istrimu jadi nggak cantik buatmu. Dan kamu dulu kawinnya gimana? Ya, aku dulu asal metik saja Pak di pinggir jalan. Lah, kayak mumet, saudara. Kalau begitu. Kejeblos dulu, Pak. Dulu make up-nya tebal sekali, begitu dilepas, kendor semua, Pak. Plester-plesternya ya, repot, saudara. Siapa suruh Anda cari orang make up-an? Ya, kalau pacaran itu mencari jodoh jangan sama orang yang make up-an, saudara ya. Make up, namanya make up, dibuat, ya kan? Ini namanya kan make up. Makanya kalau cari jodoh, karena kamunya orang yang seneng yang kepalsuan, maka kamu suka dengan orang yang pakai make up. Cari jodohnya itu, walaupun nggak pakai make up pun, udah ketemu, nanti dia pakai make up, jangan dilarang. Kan tetap juga tambah cantik, namanya make up. Ya. Oh, saudara, nanti saya di kelas ini saya ngomong vulgar ya, saudara ya. Tentang seks, tentang kekerasan dalam rumah tangga, tentang utang piutang, sumpah serapah. Saya kan ngomong vulgar ya, saudara ya, supaya jelas. Supaya Anda jangan menduga-duga, maksudnya artinya apa ya? Enggak ya, yang saya ngomong bukan benar gitu. Jadi Anda jangan kaget-kaget. Ya, make up. Nah, perlakuanmu kepada dia akan merespon sini, saudara. Respon balik. Hasilnya adalah itu. Dia bagimu itu adalah perlakuanmu kepada dia. Anda investasi, ya kan? Anda akan menuai kan? Demikian kamu ke anakmu juga sama, saudara. Anda invest, kamu akan menuai. Anak kurang ngajar. Anak merocok, kurang ngajar, saudara. Masih umur 13 tahun. Tapi kurang ngajar, saudara ya. Ada pegang payudara tetangganya, ada terus mau merkosa pembantu di rumah. Anak usia 15 tahun, saudara. Kenapa? Anda ingat Mario Dandi, itu anaknya Dirjen Pajak. Seharusnya bapaknya sujud nyembah sama anaknya, saudara. Ampuni aku anakmu. Ya, tapi kan bapaknya malah nyalakan, udah salah, nggak tahu dari bapaknya. Saya jengkel sekali ngeliatin drama ini, saudara ya. Ini orang tua sudah salah, malah nyalain anaknya. Anak saya memang
SMA saja tinggal. Aduh, kamu kok malah nyalain anakmu. Anakmu jadi begitu gara-gara kamu, tahu nggak? Apapun anakmu itu gara-gara kamu loh, saudara. Hmm. Anda akan harvest sama. Anda invest, Anda menabur, Anda akan panen. Sama dengan orang lain. Sama kejadiannya dengan orang sekeliling Anda. Apapun yang Anda investasikan kepada lingkungan, investasi Pak, saya ngarep-ngarep duit dari mereka. Loh, mereka lebih lagi sebenarnya. Nah, tak tunjukkan presentasinya ya. Anda invest 10 di sini, ya, Anda invest 10, Anda hanya menuai 5, saudara. Ya, itu kalau 5, saudara. Kadang-kadang Anda investasi 10, Anda hanya menuai 1. Sehingga kepada istrimu, kalau kamu pengen cantik, kamu pengen istrimu seperti apa, Anda invest lah habis-habisan ke dia. Nanti istrimu cantik. Oh, jangan salahkan istri. Ini adalah lelaki minded, saudara. Gender. Wah, ini saya bukan terus mendiskriminasi. Oh, enggak, saudara. Pada kenyataannya, istrimu itu hanya meresponi umpanmu saja. Kalau kita kasih 10, kita pengen isi kita cantik nih, 10. Cantiknya nih, kita mau cantiknya berapa levelnya? Levelnya level 60. Kamu investnya harus 120, saudara. Itu baru cantiknya baru level 60 loh, saudara ya. Wah, saya mau isi saya cantik kayak Madonna. Iya, Madonna. Kamu ke salonnya saja, Madonna saja bayarnya 10 juta. Ya, berarti Anda harus investasi 20 juta, saudara. Mau cantik, uang belanja 1 juta, mau cantik. Bagus, nggak potong diri. Bagus, rambutnya nggak kayak dakocan, saudara. Uang belanja cuma 1 juta, Anda mau minta istri Anda cantik. Padahal Anda gajinya 10 juta. Nah, sekretarismu, karena kamu dilihat-lihat istrimu kayak dakocan, sekretarismu cantik, diajak plesir, supaya sekretarismu senang sama kamu, dibelikan handphone, dibelikan iPhone, apa segala macam. Akhirnya istrimu jauh lebih cantik dari apa? Sekretarismu jauh lebih cantik daripada istrimu. Akibatnya apa, saudara? Selingkuh kan? Karena Anda investasi kepada sekretarismu lebih banyak secara nggak sadar, dan Anda sedang investasi kepada sekretarismu lebih banyak daripada istrimu. Coba duit yang buat ke Alexis itu atau sama sekretaris itu kasihkan istrimu semua. Ke salon. Wah, istrimu cantik, saudara. Wah, chance. Tenan, saudara. All in, saudara. All in. Wah, jangan ngomong enggak, jangan. Aduh, Anda nurut sama saya lakukan, saudara ya. Dari dulu saya tidak mau jajanin sekretaris saya. Sekretaris saya cantik-cantik, tapi istri saya selalu lebih cantik kalau masuk, saudara. Itu saya tahu sudah lama ya. Cuman ada beberapa hal. Itu cerita penampilan. Nah, itu cerita penampilan. Karena saya dulu memikirnya penampilan. Ya, hati-hati sekali. Saya takut sekali dengan itu ya. Makanya kamu harus cantik, kamu harus cantik. Saya bilang begitu. Sehingga istri sekretaris saya apapun, begitu istri saya masuk ke kantor, wah ini udah beda auranya, saudara ya. Nah, karakter juga begitu. Istrimu menyebalkan, rese, gara-gara kamu. Ya, nah itu penting ya, itu saudara ya. Gara-gara kamu, Anda jangan ngomong enggak. Anda pengen punya istri yang baik, yang soleha, ya kamunya harus soleha sama dia. Lah kamu ya jangan belakang, kamu punya istri soleha. Misalnya ini contoh dulu ada artis lah ya, kita sebut namanya saja, tidak apa-apa lah. Maya itu teman saya, saudara ya, sama Ahmad Dhani, kan cerai itu kan. Nah, Ahmad Dhani itu nggak suka sama Maya karena Maya itu suka latah, ya. Asu bangsat kontol, kalau gitu, kalau ngomong begitu, saudara. Kalau dikagetin dikit nanti asu bangsat kontol, selangkangan bisa keluar semua, saudara. Karena orang Surabaya dan juga kan, cantik-cantik, Maya cantik sekali, Maya itu cantik, saudara ya. Karena dari Maya itu dekat gitu cantik, saudara. Nggak pakai makeup juga cantik, memang dasarnya mukanya sudah cantik, ya. Tapi begitu dikagetin, wah, asuh bangsat kontol itu keluar semua, saudara. Dari mana dia bisa begitu? Dari Dani, saudara. Dari suaminya.
pergaulannya begitu, ya kamu gitu, itu hasilnya begitu istrimu. Kamu ngeliat tiap hari kok, ya kan? Masalahnya untuk hal yang baik, kamu invest 10, panennya 5. Untuk hal yang tidak baik, kamu invest 5, panennya 10. Silakan, saudara. Oh, kecuali kalau istrimu itu istri yang istimewa. Waduh, itu jarang 1 dari 1000, saudara. Aduh. Masalahnya kan kita kan orang-orang pada umumnya. Anda kan tidak menikah dengan malaikat dari surga, kan? Anda menikah dengan orang, kan? Nah, itu yang terjadi. Nah, itu yang mau kita belajar di kelas ini. Ya, termasuk lingkungan tadi ya, lingkungan tadi ya, komunitasmu tadi bilang. Nah, nanti kita nyampe ya, nanti kita nyampe ke yang komunitas ini ya, komunitas sosial ya. Nanti kita ke sini satu-satu dulu. Lalu anak juga sama, saudara. Anda invest 10, hasilnya cuma 5. Anda harus sedia waktu, uang, tenaga, pikiran, perhatian, dan pujian, serta juga hardikan. Disiplin semua, apa yang Anda mengerti bagaimana kasih sayang yang luar biasa. Anda invest 10, hasilnya 5. Tetapi nanti begitu anak itu sudah usia dewasa, misalnya sudah bekerja, ya sudah usia bekerja, kalau Anda investasi dengan sungguh-sungguh dan Anda rawat dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Anda akan panen ratusan kali lipat, saudara. Anda akan bahagia. Demikian juga dengan istri. Di akhir tua Anda akan bahagia. Happy ending nanti semuanya. Anda akan merasa kepenuhan, Anda akan merasakan Eden dalam rumahmu. Nah, sekarang bagaimana dengan komunitas ini? Anda investasi 5, ya, hasilnya 10, saudara. Investasi yang buruk 5, Anda kepengen, Anda kan berkomunitas karena pengen apa? Channel, ya kan? Membuka channel, membuka relasi baru, bisnis baru. Anda mengharapkan keuntungan dari, ternyata mereka mengharapkan lebih besar lagi dari Anda. Makanya kalau Anda pengen nipu dia, Anda akan ketipu lebih besar lagi. Anda pengen nipu 100 misalnya, Anda malah ketipu 1000, saudara. Loh, kok bisa begitu, Pak? Lah iya, memang begitu. Karena mereka keroyokan, saudara. Tetapi kalau Anda investasi yang baik 5, Anda nuainya juga 10, saudara. Anda investasi kebaikan 5, Anda nuainya 10. Anda berikan ketulusan hatimu kepada komunitasmu 5, menuai 10. Kenapa? Ya balik lagi karena keroyokan mereka. Mengapa sama istri dengan anak enggak? Ya karena bukan bibit unggul. Ini bukan bibit unggul. Nanti ya, nanti saya kasih tahu bedanya. Sementara istri dengan anakmu ini adalah bibit unggul. Di mana-mana semangka yang baik, saudara ya cuma satu tangkai ya cuma 1, maksimum 2. Kalau satu pohon hasilnya 5, biasanya bukan bibit unggul, saudara. Tapi yang satu itu manisnya luar biasa. Ya, termasuk kalau ada ternak. Kenapa ternak-ternak kasih breeding itu hasilnya cuma 1. Karena itu memang pilihan. Kalau hasilnya 1000 itu nggak pilihan, saudara. Jadi barang murahan. Karena bibit unggul. Istri dan anak-anakmu itu adalah investasi bibit unggul. Makanya hasilnya Anda investasinya 10, hasilnya cuma 5. Wajar, itu unggul. Anda harus tungguin dengan sungguh hati. Karena itu bibit unggul. Nanti, ya. Kalau ini bukan bibit unggul, ini kan keroyokan, kulitnya saja. Ada boleh, nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi anak istrimu kan harus ada. Makanya investasi ini kudu yang jagalah. Semua itu hasilnya. Kalau Anda penjahat, Anda kan kumpul dengan penjahat, Anda niat mau nipu duitnya komunitas, Anda kan ketipu habis-habisan terus oleh komunitas itu, saudara. Saya ngalamin ya. Saya ini produk hamba Tuhan yang tadi Pak Student cerita itu, ya, produk hamba Tuhan yang cari duit, ya kan. Kemudian dari kecil kalau Anda tanya saya, kenapa mau jadi pendeta? Kamu cita-cita mau jadi pendeta, kenapa? Karena saya mikir pendeta apa? Pendeta itu mobilnya bagus, pakaiannya necis, sementara saya dulu kan pakainya busuk terus, bekasan terus, tapi ganteng-ganteng, wangi, ya, istrinya biasanya cantik,
ya, sudah begitu suka keliling dunia, luar negeri. Saya kepengen saudara seperti itu. Akhirnya saya kumpul dengan komunitas yang seperti itu. Apa yang terjadi saudara? Ini bangsat semua nih pendeta-pendeta ini saudara. Yang ternyata pendeta-pendeta itu pendeta-pendeta bangsat semua yang begitu saudara. Hmm. Hmm. Pendeta bangsat semua termasuk saya. Termasuk saya juga. Nah, itu cilaka saudara. Saya ngarepnya 5, saya ketipu habis-habisan, saya baru sehabis ludes semuanya, hancur-hancuran sampai iman saya pun hancur, saudara. Karena saya melihat dari komunitas jemaat itu adalah aset, adalah apa, saudara? Satu perangan. Wah, ini bisa saya ani duitnya nih. Hmm. Nah, disitulah kemudian saya hancur. Tuhan memurnikan hidup saya 2010, 2014. 2015, wah, saya melihat justru saya investasi kepada jemaatnya. Justru ketika saya melayani, saya lebih banyak keluar duit, saudara. Nah, tapi ingat, apa yang kita investasikan kan balik kan? Karena saya investasikan, saya balik, saudara, saya panen juga sama. Karena hatimu tulus, makanya banyak pendeta-pendeta, dia tidak tulus hatinya, dia tidak tahu bahwa itu berkat Tuhan. Uang saya bukan dari komunitas yang saya layani loh, saudara. Tapi justru dari orang-orang yang lain di luar yang kita tidak kenal malah. Pak Anda membiayai sekolah saya di Haifa 100 juta, 10. Saya bayar 6.000 euro, saudara ya. 6.000 euro itu 100 juta. Enggak kan? Dari mana coba? Apa Anda membiayai hidup saya di Eropa? Enggak. Anda kan baru ketemu saya ini kan, setahun ini kan. 2 tahun ini. Itu ya, saudara ya. Anggap ya. Jadi ketika kita investasi yang baik, maka saya menuai yang baik banyak sekali. Makanya hamba-hamba Tuhan jangan takut hidupnya tulus sama Tuhan. Melayani Tuhan dengan tulus. Itu rahasia yang sebenarnya bukan rahasia, tapi bandel ini pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan nggak nurut. Ini adalah proyek investasi. Makanya Yesus selalu cerita proyeknya tentang investasi kan. Nah, Yahudi ya kan. Itu investasi, saudara. Anda mau hasil hidupmu dengan keluargamu. Masalahnya investasi kepada keluarga itu sangat berat. Anda mau mengelola Taman Eden, tapi nanti Anda Mazmur 127. Ya. Berbahagialah orang yang membuatnya penuh, saudara. Ya. Ini penting ya. Kita buka satu ayat ya. Kemarin saya lupa buka ayat. Ayat 4 itu ya. Mulai ayat 3. Sesungguhnya anak lelaki adalah pusaka pada Tuhan, buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuatnya penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia bicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Itu investasi, saudara. Nanti Anda, anak-anak itu dewasa, sekarang itu memang berat investasi buat anak. Tapi nanti, saudara, begitu anak-anak sudah pada lulus kuliah, Anda akan menuai pujian dari masyarakat, terutama dari masyarakat. Senang kan? Wah, ada punya status sosial, anaknya dokter semua 5. Tapi bodohnya nggak ngau lagi, baik-baik lagi. Anakmu ternyata begini. Anda investasi, anak-anakmu untuk menuai, bukan hanya menuai status sosial, bahkan Anda pun dicukupi, ada sehat, umurnya bisa berpanjang, anak-anak ngerawat, perhatian sama kita. Aduh, banyak yang baik, itu sudah Anda berasa seperti Taman Eden. Itulah Taman Eden. Taman Eden bukan nanti, sekarang ya. Kita kan disuruh mengelola Taman Eden kan. Eden itu sekarang. Nah, nanti ada ceritanya lagi tentang Eden ya, tentang pernikahan ya. Anda kalau menikah, sebenarnya Anda sedang keluar dari Taman Eden. Single, kalau Anda single, itu Anda sedang di Eden. Begitu Anda keluar dari, begitu Anda menikah, Anda langsung masuk Taman Eden. Dan Taman Eden itu harus Anda kelola supaya jadi Eden. Ya kan? Makanya supaya Anda jangan ikut Eden, Anda dikasih seks. Benar nggak? Oh, dikasih. Ya, ini kan rahasianya. Ini belum pernah ada nih di sekolah teologi manapun. Anda single, ya, single, laki-laki atau perempuan ya,
Tiba-tiba Anda ketemu, ya kan, dengan perempuan. Being single itu happy, nanti minggu depan kita belajar ya. Lalu Anda menikah, ya kan? Nikah kan? Ini kan? Ini Anda sedang ada di Eden sebenarnya, masing-masing. No woman, no cry. Ya kan, nggak ada lagar, ya kan? Nggak ada patah hati, nggak ada selingkuh, happy, mau jalan ke sana, begini nasib jadi bujangan kemana-mana, asalkan senang. Tiada orang yang melarang, hati senang, walaupun tak punya uang. Sekarang kalau saya nggak punya uang, sekarang pusing, saudara. Waktu single dulu, saya hidup sendiri, happy. Anda tinggal di Eden, bahagia, Anda bebas, sebebas-bebasnya. Ya kan, single kan bebas-bebas, ada uang ya seneng, nggak ada uang ya seneng, kumpul, pulang sampai pagi juga nggak urusan, nggak bikin ngurus anak, nggak bikin beli pamper segala macam. Anda sedang tinggal di Taman Eden. Begitu Anda menikah, Anda sedang masuk Taman Eden yang harus Anda kelola supaya jadi Eden lagi. Makanya dikasih seks supaya Anda jangan edan. Supaya bisa? suruh kasih tanggung jawab punya anak, ya kan? Besarin anak kesopo gede-gedein. Coba Anda besar, Anda nggak punya seks, suruh besarin anak orang, dombraul, jelek, ingusan, umbelan, matanya bolong. Aduh, udah gitu anak siapa ini, anak tertolak lagi, yang kan berontak anak tertolak kan? Sengsara, saudara. Udah begitu Anda, aduh, dan lain sebagainya, dengan segala macam kesulitan dan kehidupan. Belum lagi nanti cicilan ini, cicilan itu. Ini matanya mencicil, saudara. Pagi jadi malam, jadi pagi, kaki jadi tangan, apa, kepala jadi kaki, kaki jadi tangan. Itu kan Taman Edan namanya. Sampai di rumah, Anda punya istrinya cantik, ya, terus Anda berhubungan seks, enak, dan lepas semua segala capeknya itu. Begitu selesai enaknya, nikmatnya, tiba-tiba belnya dibunyi, debt collector datang. Pada edan itu, saudara. Ada lagi orgasme, tiba-tiba begitu kan. Langsung putus, saudara. Langsung ejakulasinya putus. Oh, ngalamin saya. Jangan ngomong enggak, saudara ya. Aduh. Suka duka kehidupan itu. Ini saya ngomong dengan jujur ya, saya buka. Nah, komunitas-komunitas seperti, makanya Tuhan Yesus itu, makanya dalam Kejadian 3, nanti minggu depan ya, sebelum manusia keluar dari Eden, dibekali dengan, ya kan, seks supaya masuk ke Taman Eden. Jadi kalau Anda menikah, sebenarnya Anda masuk Taman Eden supaya Anda kelola supaya jadi Eden. Nah, minggu depan ya, minggu depan. Makanya harus ngalamin kelas apologetik. Sini yang belum ikut kelas apologetik, semua sudah ya? Sampai belum? Semua sudah dong. Adam tidak berdosa itu ya. Nah, itu nanti saudara kita cerita. Kenapa saya cerita itu? Karena nanti masuk ke dalam tentang pernikahan. Ya, nah, itu penting. Paham, konsep-konsep itu penting. Ya, menarik ya. Lanjut, sebentar, ini jam berapa ini? Ya, kita masih dikit lagi. Ini pendahuluan dulu, saudara ya. Nah, kita ada 20 menit, 30 menit. 30 menit, ya 30 menit bisa. Tanya lagi boleh? Siap. Jin, Pak. Ya, lanjut Pak Muji. Ini pengalaman yang sering kita alami. Nah, sebelum kita ikut di Zoom ini, setelah ikut Zoom, kita kan dulunya sering dimintai tolong dengan minta pendapat, terus diminta tolong dengan bermacam-macam masalah orang lain. Jadi kita suruh ngasih solusi gitu. Nah, sekarang terulang lagi, ada orang lain nggak kenal juga datang. Sama, membawa kasus tentang dirinya, justru sekarang saya yang malah kebingungan. Harus ngomong apa dengan masalahnya. Sementara di dalam pikiran saya itu kan mau memperkenalkan Tuhan Yesus. Bahkan ada juga yang di dalam Tuhan Yesus hidupnya katanya cuman
setelah kita ngikuti Zoom ini, mereka salah. Lah kita mau memulainya dari mana masih kebingungan, izin arahan. Salahnya maksudnya gimana? Kok udah ikut Zoom? Nah, dia juga ikut Zoom juga. Sebelum saya ketemu dengan Zoom-nya Pastor, saya terbiasa nolong orang. Intinya begitu. Ya, Dengan pengetahuan saya. Setelah ya. saya ngikutnya Zoom Pastor, kan ternyata saya cadel, loh ini salah. Nah sekarang orang-orang yang lain juga sekarang itu pada datang juga. Ya konsul tentang masalahnya, konsul tentang ini dan itu. Nah sekarang ini saya mau jawabnya yang kebingungan malah. Kita tuh boleh salah loh, saudara. Ya, kita kasih saran boleh salah. Tapi yang penting kita perbaiki kalau salah. Dulu saya berpikir seperti kata ya. Dulu saya berpikir seperti ini. Sekarang saya berubah. Itu namanya metanoia kan. Loh kok dulu Ya. saya beda? Ya, ternyata ada yang lebih baik. Kalau yang ini kamu muter-muter ke sana-sana. Kalau ini kamu langsung kasih keterangan begitu. Atau mungkin kita tidak hanya selesai saat itu, tapi kamu tidak menyelesaikan masalahmu. Hanya menyelesaikan hari itu, tapi tidak menyelesaikan hidupmu. Tapi kalau yang ini, kita kasih resep yang ini akan menyelesaikan hidupmu. Gitu. Ya kan? Terus satu lagi, sebentar lagi nih sebelum yang lain, kemarin ya beberapa hari yang lalu kan, tetangga itu kan kehilangan uang. Malam-malam ke rumah, ya saya hanya ngomong udah. Sekarang saya bisanya hanya berdoa, nggak kayak dulu tap level ini gitu, enggak. Tetapi pagi dini hari datang lagi ke rumah kalau uangnya udah ketemu. Dan tempat itu sudah di lantai itu udah termasuk tikernya diambil, nggak ada. Tapi tiba-tiba pagi dini hari setelah kita kan pas Zoom pun pagi datang mengatakan kalau udah sembuh udah sembuh, udah ketemu, terus malah membawa oleh-oleh kayak ada ya buah lah. Nah seperti itu kita terima atau kita enggak, terus terjadi seperti itu. Nah kita justru menerimanya saya seperti apa malah bingung. Izin arahan. Kalau ada konseling begitu, dia ngasih uang, tak tolak, saudara ya. Bukan uang, tapi buah. Nah, Izin. kalau makanan apa segala macam, itu kan kita orang timur biasa begitu ya. Ya. Intinya kalau uang ditolak, Pastor. Ya kalau uang jangan, kan kita nggak terima bayaran kan, masalahnya kan konotasinya beda. Ya. Kita harus berani nolak, jangan ya. Itu ya, harus berani nolak. Biasanya selalu saya tolak. 90% saya tolak biasanya kalau uang ya. Tapi biasanya terus, ya karena jauh segala macam, ya kamu kasih ke Damari saja. Jadi saya bilang begitu. Kasih ke Damari saja uangnya. Nah, saya bilang begitu. Supaya dia juga berdiakonia kan, dan dia diberkati. Tapi misalnya nih kayak kemarin yang di Jerman, kita baptis orang segala macam, 2 kali dia kasih uang, saya tolak. Tapi dia bawain coklat, dia bawain makanan, kita terima, nggak apa-apa. Nah, itu biasa, saling membawakan makanan. Selama itu jangan terlalu mahal. Kan kita ngukur ya, kalau cuma makan kan saya happy, bahagia, senang, boleh-boleh aja. Ingat ya, kita dapatnya cuma-cuma, kita berikan dengan cuma-cuma. Seperti itu ya. Perkataan Yesus kan begitu kan. Karena kamu dapatnya dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Oke. Satu lagi kasus. Ini kebetulan kan terjadi pada kakak saya sendiri. Dia berkeluarga. Ya biasalah. Clash di dalam rumah tangganya. Nah, kan selalu WA-nya ke saya. Nah, saya mau mulai perkataan tentang keluarga yang nggak beres ini, memulainya dari mana? Dari mana? Bingung. Nggak bisa, jangan. Oh, siap. Jangan menghakimi. Karena Bukan begitu bukan ada menghakimi kakak saya yang gini, bukan kita nggak menghakimi, tapi omongan kita waktu kita tahu itu keluarga nggak beres, lalu kita ngomong, tahu kalau nggak beres sih, dia merasa terhakimi, akhirnya nutup, dia nggak mau terima lagi selanjutnya, kan dia kan malu kan. ini malah belum saya jawab, izin.
masih Makanya ya, jangan diomongin, makanya jangan diomongin, kalau kamu nggak beres, jangan gitu. Ya biar dia cerita saja. sudah dia cerita ngaku gini 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 gini, intinya nggak beres. Lah saya mau jawab, mau mulainya misalkan menggunakan ayat. Kita kan sama-sama di gereja, cuman gerejanya yang beda dengan kita. Kita mau memulainya yang masih bingung. Kan nggak usah ngasih, ini Matius 1 ayat sekian bunyi begitu, kan nggak perlu kan kita ngomong dari Alkitab, tapi kita ngomong dengan bahasa kita. Oh, Kan? siap. Jadi Konseling itu nggak perlu. begitu, saudara ya. Anda kalau memberi konseling, kecuali orang itu sudah masuk sama-sama dari ayat ke ayat, kita kasih ayat. Tapi kalau saya konseling orang, mas, saudara coba baca Efesus 5 ayat sekian, coba baca, ya lagi konseling begitu nggak enak, saudara. Itu style ya. Oh, siap. Style. Kalau saya Siap. konseling orang, kenapa orang konseling sama saya enak? Karena saya nggak ngajarin, nggak ngotoin dia. Saya waktu ini, bentar ya, Tuhan Yesus orang ngajari kita untuk mengasihi loh tentang ini. Tapi nggak sebut ayat yang sekian-sekian. Wah, saya pamer ayat, seakan-akan saya menguasai ayat banyak sekali. Eh, nggak enak. Ada orang yang suka, tapi kebanyakan nggak enak. Lebih enak kita ngomong alami, nasihat. Tapi semua nasihat kita tahu itu ada di Alkitab. Nah, ini masa ada di Alkitab begitu ngawur ah. Ada di Alkitab. Nah, baru kita kasih tahu ayatnya. Ini loh ayat ini. Oke. Oke, Kalau siap. konseling, Terima kasih, Pastor. jangan serang-serangan ayat Alkitab ya. Siap. Itu nanti Siap. di kelas konseling nanti kita ada ya. Ada bagaimana Siap. cara konseling nanti ya, yang kalau kita bangun komunitas ada konseling ya. Nanti jangan serang-serangan ayat Alkitab, saudara. Bosen, orang-orang yang dengar juga capek. Pendeta-pendeta itu kan banyak kalau konseling terus ngomongin ayat banyak sekali, kita suruh bukain ayat satu-satu. Sebel banget ya. Enakan kita ngomong langsung, tapi kita tahu itu dari Alkitab. Bukan ngawur ya, memang ada di Alkitab. Makanya kita setiap hari baca firman Tuhan. Kita punya rema, itu nanti kita ngomong keluar sendiri. Gitu. Oke. Siap. Terima kasih, Pastor. Ya, lanjut. Ini kita baru pembukaan ya. Kita nggak terlalu berat. Kita baru pembukaan, minggu depan kita masuk tentang being single is happy. Ya, lanjut. Satu lagi kali ya, ini supaya saya bisa jeda karena saya nanti ada kelas lagi apologetik di sini. Satu lagi, kalau nggak ada, kita akhiri buat minggu depan ya, being single ya. Ya, ini juga belum banyak yang datang ya. Nah, Saya boleh sharing, Pak? Sebentar. boleh. Ya, saya ini usia udah 60 tahun lewat, Pak. Tadi saya nggak ngacung karena saya ditanya anaknya, cucunya. Karena saya ini dulu ya pernah di Eden dan keluarga Edan, sekarang di Eden lagi. Haleluya. Karena istri saya meninggal, udah hampir 10 tahun. Dan saya sekarang hidup single, tanpa anak, tapi saya rasanya ini memiliki keluarga yang lebih daripada orang-orang yang punya keluarga. Jadi saya punya karyawan, staf, dan saya punya komunitas di gereja, di tempat lain juga. Jadi saya merasa dari keluarga Allah itu dan juga dari keluarga dunia, saya mendapatkan sebuah komunitas yang saya nikmati sekarang ini. Jadi ini mungkin salah satu yang nanti akan minggu depan dibawakan ya, being single itu juga happy gitu, Pak. Jadi usia saya udah 66, jadi saya udah nggak mau lagi. Mungkin nggak mencari lagi untuk kembali ke Edan lagi, Pak. Itu sekedar sharing aja. Dan saya
di komunitas gereja. Saya untung punya Pak pendeta yang cukup baik, dan saya sempat sharing juga bahwa saya sekarang ikut di pelajaran ini, dan dia juga merasa bahwa ya nggak apa-apa kamu menambah pengetahuan, karena saya bilang bahwa apa yang diajarkan di sini itu berbeda dengan apa yang saya dapat di gereja, dan intinya itu dari Helenis yang saya dapat itu di gereja, dan ini pendekatannya kepada lebih kepada Jewish gitu, Pak. Ya, itu sekedar sharing saja. Tetapi banyak teman-teman saya yang tidak sesuai di dalam komunitas, itu tidak sesuai. Tapi saya ingin membangun sebuah komunitas di perusahaan saya, dan juga di ya menularkan kepada teman-teman di gereja juga. Ya, itu aja sekedar sharing, Pak. Luar biasa. Memang diharapkan bisa begitu ya, saudara ya, bisa share apa yang ada di sini. Karena mungkin orang lihat sosok saya sudah antipati, tapi melalui Anda kan bisa masuk kan pengajaran-pengajaran itu kan. Ya, betul. Karena kan saya kan nyerangnya kan vulgar sekali. Nah, lalu Anda yang dalam komunitas ini, Pak Muji, Pak Felix, Pak Yuda, Pak Kira, student, dan yang lain-lain, mendaratkan ke dalam komunitasnya masing-masing. Dan itu sebenarnya diharapkan dari itu, sehingga Anda tidak minoritas lagi. Karena pemahaman itu kan kemudian jadi umum kan, menjadi banyak yang sepakat, oh iya ya benar juga ya, kan begitu kan. Saya tinggal kenangan, ya nggak apa-apa. Saya kan gitu kan. Itu, jadi nggak usah pakai branded, oh ini punyanya Paul, nggak usah. Karena kan buat saya kan juga mendapatkannya dari Tuhan. Nah itu saudara berikan ke Anda, dapatnya dari Tuhan, bukan dari Paul. Nah, begitu. Ya, jadi nggak usah pakai branded, ini pengajarannya Joseph Paulsen, nggak usah. Nah, orang malah antipati nanti. Ya, apa aja itu Anda sendiri menemukan dari Tuhan, mendapatkan. Toh Anda kan juga harus proses lagi kan. Yang saya ajarkan kan, Anda harus proses lagi, Anda doakan lagi, Anda gumuli, Anda praktekkan yang benar, dan Anda menemukan formulasi sendiri kan. Kan sebenarnya begitu. Firman Tuhan harusnya begitu ya, sehat yang benar. Baru ditelan mentah-mentah. Sebenarnya begitu ya. Yang telan mentah-mentah itu kalau kita masih belum dewasa rohani. Ya telan mentah-mentah karena memang ya itu tahap awal. Tapi kalau sudah lama-lama kita mengerti, kita proses kan. Ya. Ya, jadi sehat menurut saya sih, sehat saja Pak Yuda. Ya. Itu cukup. Ya. Cukup bagus. Ya. Ya. Oke ya. Baik, Satu Pak. lagi mungkin, satu lagi. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup dalam doa untuk minggu depan. Kita mulai ini ya, minggu depan kita masuk ya. Kalau nggak ada, kita tutup ya dalam doa ya. Pak Felix boleh berdoa buat kita, Pak Felix. Baik, Pastor. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kelas apostolik pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami minta Engkau pakai kami lebih lagi Tuhan, dimanapun kami berada, agar menjadi berkat bagi semua orang. Berkati juga Pastor Paul, dimanapun ia berada sekarang Tuhan, agar ia terus menjadi gembala yang baik Tuhan. Tuhan, itulah doa dan permohonan kami. Kami panjatkan hanya ke dalam tangan anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ketemu hari Jumat ya, jam 6 sore ya. Iya, Jumat jam 6 sore. Baik.